Sosok pengusaha batubara yang dikawal Brigadir RAT hingga kini belum terungkap. Polda Sulawesi Utara, Sulut. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso.
Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi,
rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara.
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian
Kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta gas dan setara gas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang poluan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian
Kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari perguruan tinggi ilmu kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian
Siang Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara.
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta gas dan setara gas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
Soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara.
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpang siuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian
Kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya.
Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati.
Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022.
Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT.
Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah,
pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Parama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan.
Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut.
Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas.
Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpang siuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban.
Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya.
Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara.
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta gas dan setara gas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpang siuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta gas dan setara gas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian
Kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpang siuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta.
Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur.
Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol
Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021. Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman.
Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta.
sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpang siuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado.
Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki.
Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Polda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara.
Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun,
Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya, tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini, menurut Indra situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus
soal perdagangan orang, Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai satu unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan, Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10, 04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal sudah tinggal di rumahnya sepekan terakhir. Indra mengaku memang sudah kenal lama dengan Brigadir Ridal. Beberapa kali, Ridal pernah singgah ke rumah Indra. Ia menyebut sudah 2 tahun tinggal di rumah tersebut. Namun, Indra mengaku sedang tak berada di rumah saat Brigadir Ridal nekat menghabisi nyawanya. Saat ini jenazah Brigadir Ridal masih diperiksa di RS Polri Kramat Jati. Pihak keluarga juga sudah didatangkan dari Manado untuk melihat kondisi jenazah. Indra Pratama meminta masyarakat untuk tidak banyak berasumsi terkait peristiwa yang terjadi. Apalagi, saat ini,
Menurut Indra, situasi keluarga Brigadir Ridal masih dalam kondisi berduka. Ia sendiri berada di rumah sakit untuk melihat Brigadir Ridal. Indra mengaku tidak begitu mengetahui apakah jenazah Ridal sudah diautopsi atau belum. Ia sendiri menginginkan autopsi untuk menemukan titik terang penyebab kematian Ridal. Indra Pratama menyebut mengenal korban, Brigadir RAT, saat dirinya berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, Sulut, untuk urusan pekerjaan. Namun, dia membantah jika menjadikan korban sebagai pengawalnya. Dia tak memberikan penugasan apapun kepada korban. Polres Metro Jakarta Selatan telah menutup kasus meninggalnya Brigadir RAT. Meski demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak menutup peluang untuk kembali membuka kasus kematian anggota Polresta Manado. Listio mengatakan penyidik kepolisian harus sudah bisa menjawab apakah kasus tersebut akan dibuka kembali atau tidak. Karena itu perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat. Sementara terkait izin Brigadir RAT yang jadi pengawal pengusaha, Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Yudiawan telah memerintahkan agar Kapolresta Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado diperiksa buntut kasus Brigadir Ridal Alitomi alias RAT. Polda Sulawesi Utara menyatakan Brigadir RAT menjadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 atau 3 tahun lalu berdasarkan saksi-saksi yang telah diperiksa. Menurut Tamsil, Brigadir RAT selama itu tidak memiliki izin tugas di Jakarta. Kapolresta Manado Kombes Julianto Sirait dan Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati disebut terancam dicopot dari jabatannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng juga menilai pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Utara terhadap Kombes Julianto dan Kompol Yulfa Irawati tidak berkaitan dengan tewasnya Brigadir RAT di Mampang, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pemeriksaan kepada mereka hanya soal kode etik sebagai anggota Korps Bayangkara. Kasus kematian Brigadir RAT mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tak hanya itu, nasib atasan Brigadir RAT pun terancam lantaran mengaku tidak tahu saat anggotanya yang menjadi ajudan pengusaha. Gaya hidup atasan Brigadir RAT pun disorot lantaran bukan sosok yang sembarangan. Dikutip dari Tribun Jatim, Kasat Lantas Polresta Manado Kompol Yulfa Irawati merupakan atasan langsung dari Brigadir RAT. Kompol Yulfa terancam dicopot dari jabatannya. Hal itu dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa Brigadir RAT bekerja di Jakarta sebagai ajudan bos tambang. Tak hanya Kompol Yulfa, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait ikut terseret dalam kasus kematian Brigadir RAT. Kombes Pol Julianto bukanlah sosok sembarangan di kepolisian. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1999 yang berpengalaman di bidang reserse. Pada tahun 2005, Kombes Pol Julianto lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Setahun kemudian, ia juga lulus dari Universitas Bayangkara Jaya. Ia menjabat sebagai Kapolresta Manado sejak 28 Desember 2021, Kombes Pol Julianto pernah menjabat Kanit 4 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Saat itu, ia telah berhasil mengungkap banyak kasus soal perdagangan orang. Kombes Pol Julianto Sirait terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 31 Desember 2023. Menurut LKHPN tersebut, Julianto tercatat memiliki total kekayaan hingga 9,4 miliar rupiah. Ia mempunyai 1 unit mobil mewah senilai 250 juta rupiah. Aset dengan nominal terbanyak adalah 2 properti serta kas dan setara kas. Kompolnas mendesak Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan terkait maksud kedatangan Brigadir RAT ke Jakarta, sebab terdapat simpang siur antara keterangan polisi dan istri Brigadir RAT. Desakan itu tertuang dalam surat yang dikirim Kompolnas ke Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menyebut, informasi terkait tujuan Brigadir RAT di Jakarta masih simpang siur. Sang istri mengklaim suaminya menjadi ajudan seorang polwan sejak tahun 2022. Sedangkan Polresta Manado mengatakan Brigadir RAT cuti sejak 10 Maret dengan alasan mengunjungi kerabat. Propam Polda Sulawesi Utara kemudian melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.
Hasilnya memang benar bahwa Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan kepada pengusaha sebelum tewas pada 25 April. Namun pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil tidak menjelaskan sosok pengusaha yang dimaksud. Termasuk kemungkinan polwan yang disebut istri Brigadir RAT adalah orang yang sama dengan pengusaha itu. Namun terlepas dari kesimpangsiuran ini, Pungki menegaskan bahwa penugasan anggota Polri ada aturannya. Saat ini kasus tewasnya Brigadir RAT sudah ditutup oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun motif anggota polisi tersebut bunuh diri masih diselidiki. Sosok Indra Pratama pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi alias Brigadir RAT tewas di dalam mobil Toyota Alphard jadi sorotan. Ternyata TKP Brigadir RAT meninggal dunia di dalam mobil Alphard adalah kediaman pengusaha tambang dan Ketua Gibran Center Jawa Timur, Indra Pratama. Indra Pratama diketahui menyewa rumah yang berada di Jalan Mampang Prapatan 4, RT 2, RW 5 nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ketua RT setempat, Daniah, pernah mendengarkan informasi mengenai Indra Pratama. Ia menyebut bahwa Indra Pratama adalah pengusaha tambang batubara. Belakangan terungkap bahwa Indra Pratama juga adalah Ketua Gibran Center Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan selembar kertas promosi yang diberikan warga setempat ke wartawan yang sedang meliput di depan TKP. Indra Pratama dan istrinya, Devi, sempat mendatangi RS Polri pada Sabtu siang, 27/4. Dari pantauan di lokasi, rumah yang disewa oleh Indra Pratama sekaligus TKP tewasnya Brigadir RAT berpagar besi hitam perpaduan dengan kayu. Temboknya terbuat dari batu hitam yang tingginya sekira 2 meter dan diberi genting. Dari sela-sela pagar, lampu di dalam terlihat menyala tapi seperti tidak ada aktivitas. Ketua RT 10/04 Kelurahan Tegal Parang, Daniah mengatakan, rumah itu milik seorang pengusaha batubara bernama Indra. Ia mengaku, Indra baru tinggal di lingkungan RT-nya sekira 2 tahun terakhir bersama istri dan keluarga kakaknya bernama Devi. Namun, Daniah menyatakan jarang berkomunikasi dengan keluarga Indra, kecuali ada pendataan kependudukan. Menurut Daniah, Brigadir RAT merupakan teman dari kakaknya tapi ia juga tidak mengetahui secara persis. Wanita 47 tahun ini juga tidak mengetahui sudah berapa lama dan apa tujuan dari Brigadir RAT berada di rumah tersebut. Daniah melanjutkan, ketika dirinya tiba di rumah mewah itu, Indra juga baru datang bersama istrinya. Bahkan, ia sempat mendengar ucapan Indra yang menyayangkan tindakan bunuh diri Brigadir RAT di dalam mobil. Apa hubungan Indra dengan Brigadir RAT? Kepada wartawan, Indra menyebut hubungannya dengan Ridal sebatas teman. Saat ditanya apakah Indra dan Ridal sering main bareng, Indra bilang jarang. Indra mengaku, Brigadir Ridal